Jadi mungkin itu ya teman-teman yang membuat Venezia akhirnya menunjuk Di Francesco. Walaupun di musim lalu gagal membuat timnya bertahan di Serie A, tetapi setidaknya dari sisi permainan sangat menjanjikan. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat berakhir pekan. Jangan lupa dini hari nanti jam 2.45 waktu Indonesia bagian Barat, tim kesayangan kita akan menghadapi Bangjai IZS. Luar biasa, ada pemain Indonesia bermain di San Siro teman-teman. Kita cerewetin live bareng-bareng ya. Gua akan mulai live 15 menit sebelum kick off. Sebelumnya, gue ingin mengingatkan bagi teman-teman yang belum membeli jersey Inter, jersey home, away maupun jersey ketiga, silahkan langsung diborong saja ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Sudah tersedia untuk ukuran yang besar ya, ukuran 3XL. Teman-teman, semoga nanti malam melawan Venezia, Inzaghi tidak meremehkan sama sekali ya. Tidak membuat rotasi yang terlalu berlebihan. Karena walaupun kalau dilihat dari sisi peringkat, Venezia ada di papan bawah ya, cuma ada di peringkat 17. Tetapi gue lihat nih, tren mereka sedang menanjak. Di pertandingan terakhir, Venezia mampu menang 3-2 atas Udinese dan menangnya epic comeback teman-teman. Sebelumnya di pertandingan tersebut mereka tertinggal 0-2. Gokil, Venezia adalah tim yang punya daya juang yang tinggi. Dan selain itu teman-teman, kita juga harus belajar ya dari pertandingan Juve melawan Parma Giornata sebelumnya, dan juga pertandingan Monza melawan Milan di Giornata ini yang baru saja berlangsung tadi malam. Kalau kita melihat di partai Juve melawan Parma teman-teman, Parma cuma tim promosi dan saat itu ada di peringkat 17 persis seperti Venezia. Tetapi pada kenyataannya Parma mampu menahan seri Juventus. Dan tadi malam Monza melawan Milan, kalau dilihat di atas kertas Milan unggul segala-galanya, dan toh di pertandingan ini Milan memang menang. Tetapi dari jalannya pertandingan sama sekali tidak mudah. Monza memberikan perlawanan sengit. Sehingga gua berharap Inzaghi jangan sampai meremehkan pertandingan ini, tetap membuat pendekatan yang serius. Dan selain itu teman-teman, di pertandingan ini Inter mendapatkan tekanan tersendiri ya. Karena untuk rival-rivalnya sudah pada bertanding nih. Tadi malam Milan dan Juventus mengamankan 3 poin. Dan kemudian untuk Napoli juga akan bertanding beberapa jam sebelum Inter kick off. Terlebih untuk partai Napoli melawan Atalanta. Kemenangan dari salah satu tim, baik Napoli maupun Atalanta, akan membuat tekanan semakin berat. Inter akan berada di posisi wajib menang ya, supaya tidak terkejar oleh Atalanta atau tidak semakin tertinggal jauh dari Napoli. Nah, untuk partai Napoli melawan Atalanta ini akan menjadi bagus bagi Inter apabila hasilnya draw, hasilnya seri. Dan selain itu juga teman-teman, kemenangan atas Venezia akan menjadi modal moral yang sangat berarti untuk dua partai berikutnya, dua partai besar, yaitu melawan Arsenal dan juga Napoli. Kalau melawan Venezia yang peringkatnya di bawah gini aja kita kehilangan poin, bisa-bisa meruntuhkan kepercayaan diri para pemain sebelum menghadapi Arsenal dan juga Napoli. Sekarang teman-teman, kita intip kekuatan Venezia ya, salah satu tim promosi di Serie A musim ini bersama dengan Como dan juga Parma. Di musim ini Venezia ditinggal oleh pelatih yang membawa mereka promosi, Paolo Vanoli, yang juga disebut-sebut sebagai salah satu pelatih berbakat di Italia. Saat ini Vanoli melatih Torino dan cukup sukses ya, berada di papan tengah di peringkat 10. Lalu kemudian Venezia juga ditinggal oleh gelandang andalan mereka musim lalu, gelandang muda asal Amerika Serikat yang juga diincar oleh Inter tapi gagal berlabuh ya karena berbelit-belit, yaitu Tanner Tanesman. Nah, Tanesman ini akhirnya bermain untuk Lyon di musim ini di Liga Prancis. Total dia baru bermain 5 kali saja teman-teman, dengan rata-rata menit bermain 35 menit setiap pertandingannya. Aduh, bermain untuk Lyon aja ya di Liga Prancis cuma dapat rata-rata menit main 35 anjir. Ini gimana mau membela Inter? Kemarin kok belagunya setengah mati. Kemudian selain itu Venezia juga ditinggal oleh pemain kunci mereka, winger ya, yaitu Nicolas Pierini, yang di Serie B musim lalu berhasil membuat 6 gol 8 assist dari 43 penampilan. Ini adalah pemain kunci Venezia musim lalu, tetapi pindah ke Sassuolo ya, dia bermain di Serie B lagi. Nah, sebagai pengganti
pengganti untuk kekuatan skuad mereka di musim ini, Venezia merekrut beberapa sosok berpengalaman di Serie A. Contoh dari sisi pelatih, sebagai pengganti Paolo Vanoli, mereka menunjuk Di Francesco teman-teman, yang musim lalu gagal membuat Frosinone bertahan di Serie A. Ya, walaupun Frosinone akhirnya terjerembab ya ke jurang degra, tetapi gue inget banget di pertengahan musim lalu, Frosinone dianggap sebagai salah satu tim dengan penampilan paling mengejutkan, penampilan menghibur, sangat agresif, dan mengandalkan pemain-pemain muda. Salah satu pemain muda yang bersinar bersama Frosinone musim lalu adalah Sole. Jadi mungkin itu ya teman-teman yang membuat Venezia akhirnya menunjuk Di Francesco. Walaupun di musim lalu gagal membuat timnya bertahan di Serie A, tetapi setidaknya dari sisi permainan sangat menjanjikan. Lalu kemudian pembelian lainnya dari Venezia, dari sisi gelandang sebagai pengganti Tenesman, Venezia mengambil Alfred Duncan ya dari Fiorentina. Ini adalah pemain berpengalaman di Serie A, merupakan jebolan Inter. Lalu kemudian untuk lini serang, Venezia merekrut Gaetano Oristanio untuk menggantikan pemain andalan mereka musim lalu, Pierini. Lalu kemudian Venezia juga meminjam Caviglia dari Juventus dan kiper Filip Stankovic dari Inter. Nah, ini kalau dilihat dari sisi peringkat ya, teman-teman bisa lihat pada layar, Venezia ada di peringkat 17, 2 kali menang, 2 kali seri, dan 6 kali kalah. Kemenangan yang mereka peroleh salah satunya 2-0 atas Genoa, tim yang tidak mampu dikalahkan oleh Inter. Lalu kemudian mereka juga menang 3-2 atas Udinese. Skor yang sama, yang identik ketika Inter mengalahkan Udinese. Lalu kemudian sejauh ini Venezia juga berhasil menahan seri Fiorentina dan menahan seri Monza. Kita juga waktu itu lawan Monza berakhir seri teman-teman. Jadi ini teman-teman, kalau dilihat dari hasil pertandingan mereka selama 10 giornata, ada beberapa pertandingan yang hasilnya, skornya sama persis dengan Inter. Namun yang paling penting dari ini semua, yang perlu kita garis bawahi adalah Venezia tidak terkalahkan di 2 pertandingan terakhir. Mereka seri melawan Monza, kemudian menang atas Udinese. Tren mereka lagi menanjak, ini yang perlu diwaspadai. Lalu kemudian berikutnya kita lihat dari produktivitas gol ya, dari selisih gol. Mereka mencetak 10 gol, tetapi kebobolannya 18 teman-teman. Kalau kita lihat dari sisi produktivitas ya, jumlah golnya, ini tidak buruk-buruk banget, lumayan bahkan teman-teman. Setidaknya golnya Venezia jauh lebih baik dibandingkan Empoli, tim yang baru saja kita hadapi di giornata yang lalu. Padahal dari sisi peringkat, Empoli jauh ada di atas Venezia. Dan bukan cuma itu teman-teman, jumlah golnya Venezia sama seperti jumlah golnya Roma. Padahal lini depannya Roma kita tahu sendiri, ada Dybala, ada Dovbyk, ada Baldanzi, dan juga Pellegrini. Ini artinya dari sisi lini depan ya, dari sisi serang, Venezia sama sekali tidak boleh kita remehkan. Namun teman-teman, untungnya saja lini belakangnya Venezia buruk ya, total mereka sudah kebobolan 18 gol. Nah, ini kalau gue coba bandingkan dengan lawan terakhir kita Empoli, ini merupakan kebalikannya ya. Kalau Empoli tuh lini depannya jelek, lini belakangnya kokoh. Venezia sebaliknya, lini depannya lumayan, lini belakangnya sangat rapuh. Untuk top skor Venezia sejauh ini ada Joel Gianpaolo teman-teman, sudah mengemas 4 gol di Serie A. Jumlah golnya sama seperti Lautaro. Ini adalah pemain yang patut kita waspadai. Gianpaolo adalah striker berusia 30 tahun ya, dari Finlandia. Tinggi dia 186 cm, sangat ideal untuk striker. Dan dia sudah bermain di Venezia selama 3 musim. Ini kita coba lihat secara sekilas teman-teman tentang Gianpaolo ya. Di musim perdananya bersama Venezia bermain di Serie B, dia bermain 37 kali, mencetak 19 gol, 7 assist. Gokil. Lalu kemudian musim keduanya, musim lalu ya, yang membawa Venezia promosi ke Serie A, itu si Gianpaolo main 33 kali, mencetak 22 gol, 4 assist. Golnya meningkat teman-teman dibandingkan musim sebelumnya. Nah, kemudian di musim ini bermain di Serie A untuk pertama kalinya, 8 pertandingan mencetak 4 gol, luar biasa. Kalau dari sisi gue pribadi sih jujur gue sangat menantikan nih pertandingan lawan Venezia. Selain karena memang pengen nonton Internya, gue juga tentu saja pengen nonton Bang Jaizes, Filip Stankovic, dan juga Oristanio. Ya, semoga Bang Jaizes dimainin deh. Bangga banget punya pemain Indonesia ya yang berumput di San Siro. Ini Jaizes kenapa ya teman-teman? Apakah dia cedera atau enggak sih? Karena di partai terakhir Venezia ketika mereka menang atas Udinese, itu bahkan Jaizes tidak ada di skuad sama sekali. Di bangku cadangan tidak ada. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi.
Lalu kemudian berikutnya lagi kita lihat dari sisi Inter teman-teman. Ini adalah prediksi line up versi Sky Sport. Ini tumben-tumben ya prediksinya Sky Sport, kok gua nggak setuju banget. Padahal biasanya prediksi line up-nya Sky Sport ini 90% cocok lah, 90% akan terwujud. Biasanya selama ini seperti itu. Akan tetapi ini prediksi line up versus Venezia menurut gua agak-agak aneh. Untuk posisi kiper menurut Sky Sport tetap akan Yann Sommer ya, bukan Josep Martinez. Trio center back Bastoni akan disimpan. Inzaghi menurut Sky Sport akan masang Pavard, De Vrij, dan Jan Bisek. Jan Bisek akan jadi center back kiri. Lalu kemudian untuk lini tengah, menurut Sky Sport Mkhitaryan akan disimpan. Lalu Hakan Calhanoglu karena baru sembuh dari cedera, jadi tidak akan bermain sejak menit awal. Sedangkan untuk Aslani bahkan belum akan dibawa ya di partai lawan Venezia karena belum pulih 100%. Dan bahkan lebih parah lagi Augusto, dia diprediksi baru akan kembali merumput setelah international break. Lalu kemudian untuk lini tengah, sebetulnya gue berharap Di Marco disimpan aja ya. Dia jarang banget istirahat nih gara-gara Augusto cedera. Menurut gua nggak apa-apa banget nih di partai lawan Venezia ini. Darmian bermain sekali lagi dari menit awal ya, tetapi sebagai wing back kiri. Kemudian di sisi kanan dipasang Dumfries. Dan kemudian untuk lini depan Sky Sport memprediksi Thuram Lautaro akan bermain sejak menit awal. Kayaknya nggak mungkin ya teman-teman. Kita membutuhkan banget Thuram dan Lautaro bugar di partai lawan Arsenal di tengah pekan nanti. Dan kita punya penyerang backup yaitu Taremi Arnautovic. Maksud iya penyerang backup kita Taremi Arnautovic tidak dipercaya bermain sejak menit awal di partai melawan Venezia. Ini kan berarti kualitasnya keterlaluan. Karena Venezia kan hitungannya tim papan bawah ya. Seharusnya Taremi Arnautovic bisa lah menghadapi Venezia. Ya tapi apapun itu teman-teman, siapapun yang akan diturunkan oleh Inzaghi, gua berharap di pertandingan ini Inter bukan cuma sekedar menang, tetapi sekali lagi menang meyakinkan. Dan kalau bisa di menit 65-70 pertandingan sudah selesai ya, kita sudah kill the game. Tidak perlu berlelah-lelah ria, senam jantung sampai dengan menit 90. Jadi para pemain kita sudah bisa rileks ya, menjadi lebih bugar, siap bermain melawan Arsenal. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan-cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet